Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola adalah teman Amir, host Popokusan bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas sepak bola Liga Eropa, terutama Liga Inggris ya. Tapi berhubung ini lagi Euro ya, kita akan ngebahas Euro yang sebenarnya kita sekarang ada di posisi sulit ya. Soalnya ini gue baru tahu salah satu pesertanya, yaitu Spanyol, setelah mereka tadi malam ngalahin Prancis 2-1 dan belum tahu nih bakal ketemu Belanda atau bakal ketemu sama Inggris. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita bikin previewnya dua versi. Tapi yang pasti ada bahas sedikit juga soal Liga Inggris ya. Jadi sebagai fans MU saya cukup happy dengan rumor-rumor yang beredar di bursa transfer ini. Walaupun satu hal yang nggak berubah adalah kenapa lama banget ya MU buat meresmikan transfer gitu. Karena sekarang ini yang dekat sama MU katanya Zirkzee, penyerangnya Bolonya, penyerangnya Belanda juga. Ini katanya udah hampir pasti ya. Terus ada Matthias de Ligt di Bayern Munchen, mantan defendernya Juventus, mantannya Ajax juga. Ini katanya juga close. Terus ada Manuel Ugarte yang katanya juga masih nego kalau ini nggak dekat katanya karena si PSG masih rada kesulitan, masih rada nggak mau. And then terakhir tentu aja ada si Braithwaite yang katanya sekarang MU udah nawar lagi dan harganya dinaikin jadi 45 juta. Tapi yang gue khawatir adalah karena ini kan udah mau tur ya MU bentar lagi ya, bahkan beberapa hari lagi mereka mesti main friendly match pertamanya mereka kan. Dan problemnya MU selama beberapa musim belakangan ini kan beli pemainnya tuh selalu telat gitu loh. Maksudnya mepet-mepet sehingga mereka nggak bisa ikut pre-season dengan baik. Dan itu jadi kekhawatiran gue sih sebagai fans MU. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi emang mungkin gara-gara Euronya masih jalan ya, jadi emang ada gak gitu rame kan, gak gitu cepet kan pergerakan pemain awal musim ini ya gak sih? Menurut gue itu sih. Terus ada apa lagi ya? Oh ada lagi ini, foto Messi sama bayi hitam Lamine Yamal, bayi kecil gitu yang beredar lagi setelah Lamine Yamal tampil cemerlang di Euro ini. Bahkan dia salah satu yang membawa Spanyol ngalahin Prancis tadi malam. Dan tadinya gue sempat mikir ini kayaknya bercandaan sih. Mana mungkin sih ini foto bayinya Lamine Yamal beneran. Tapi ternyata bener, bukan cuma mirip ya. Jadi itu ternyata terjadi di Desember 2007 waktu si Messi umurnya masih 20 tahun. Dan si Lamine Yamal ini masih setengah tahun atau 6 bulan umurnya. Waktu itu ada pemotretan untuk kalender 2008 amal yang uangnya itu uang hasil penjualannya itu disumbangkan ke UNICEF. Nah, kan dulu ingat Barcelona kan sempat sponsor dadanya UNICEF kan. Gitu. Dan kebetulan Messi memang waktu itu dipasangkan sama Lamine Yamal dan jadinya emang pas banget ya sih. Tapi ya udah. Gitu aja. Sekarang kita akan mereview pertandingan. Cuma satu sih yang direview. Well, I guess perempat finalnya juga bisa direview ya. Tapi gue rada males sih. Mendingan kita ngomongin dramanya aja. So langsung aja kita mulai. Big match yang pertama yaitu Spain melawan Jerman, dan akhirnya Spain yang mengalahkan Jerman, si tuan rumah, dan menurut gue itu deserve victory juga. Dan seperti yang udah diprediksi dari awal ya, kalau kayaknya Euro ini memang akan sepi kejutan karena hampir tidak ada kejutan. Spain Jerman yang menang Spain, Prancis Portugal yang menang Prancis, England Swiss yang menang England, terus Belanda juga yang menang Belanda kan, Belanda sama siapa sih? Turki ya? Iya, Belanda sama Turki juga yang menang Belanda kan. Jadi emang tidak ada kejutan yang berarti, dan itu berlanjut ke semifinalnya ya. Semifinal antara Spain dan Prancis. Kan gue udah bilang kalau lihat dari permainan di lapangan sih memang harusnya yang menang si Spain. Dan Prancis ini ternyata bener-bener lo gak ada kemajuan men. Gak ada kemajuan permainan. Baik dari pertandingan pertama sampai pertandingan yang ngelawan Spain itu. Dan sama halnya dengan Inggris yang juga tidak ada kemajuan, tapi nggak tahu karena belum main ya ini Inggris lawan Belanda. So finalnya nanti gue happy yang lolos Spanyol karena ya seperti gue bilang dari awal Euro mulai, Spanyol ini tuh permainannya tidak membosankan, permainannya oke, dan
sepak bola menyerang, bukan yang turnamen football yang si Didier Deschamps sama Southgate sering gembar-gemborin kan. So, satu peserta di final adalah Spain dan musuhnya antara England atau Belanda. Gue pribadi sebenarnya pengen England, tapi sebagai kaum netral kayaknya lebih bagus kalau Belanda nggak sih yang maju ke final. Walaupun sebenarnya Belanda juga yang ini tuh nggak total football banget gitu. Tergantung kesempatan, kalau bisa total football ya total football. Kalau lagi nggak bisa, mesti bertahan. Ya mereka juga bertahan. Tapi dari segi netral, kalau lu pengen pertandingan yang lebih seru finalnya, kayaknya lebih oke kalau yang lolos ke final itu Belanda. Tapi ya sebagai fans Inggris, gue pengen England yang lolos dan gue pengen England ngalahin Spanyol dan jadi juara Euro sih. Supaya jadi penutup yang manis kan buat si Gareth Southgate. Walaupun akhir-akhir ini gue juga ngerasa Southgate ini apaan sih gitu loh. Tapi ya seperti biasa di turnamen football, gue perhatiin ya memang di setiap turnamen football baik itu Euro maupun Piala Dunia gitu kan. Pasti di awal-awal ya di fase grup terus sampai ke 16 besar perempat final gitu tuh selalu pundit-pundit, komentator bola, fans-fans bola juga itu selalu pengen selalu mengkritik tim-tim yang penampilannya tuh jelek. Kok gitu sih mainnya, kok ngebosenin sih mainnya, kayak contoh di turnamen ini Prancis sama England, dua-duanya dikritik terus kan itu dari fase grup lah. Prancis ini nggak punya pemain yang mencetak gol dari open play, golnya cuma dari penalti atau bunuh diri musuh. Sama kayak England, golnya juga cuman ngegolnya tuh cuma satu ya kadang dua, tapi itu gara-gara extra time kayak gitulah. Jadi semua pada peduli dengan penampilan di lapangan. Nah akhirnya begitu sampai semifinal, semua juga langsung nggak peduli gimana mereka sampai ke semifinal, gimana mereka sampai ke final, karena sudah tertulis di atas kertasnya gitu kan. Kayak ini Prancisnya Deschamps ini adalah semifinal keempat dari Didier Deschamps dari 5 turnamen. Dan untuk Southgate, untuk England ini adalah semifinal ketiga dari 4 turnamennya si Southgate melatih England. Dan untuk Belanda yang walaupun sempat tampil oke ya di beberapa pertandingan, tapi di awal-awal babak grup itu juga jelek karena mereka cuma peringkat 3 terbaik kan. Dan untuk Belanda ini adalah semifinal pertama Belanda di Euro dalam 20 tahun sejak Euro 2004. Jadi akhirnya nggak peduli semua nih. Begitu udah nyampe semifinal, begitu udah nyampe final, yang penting adalah kemenangan. Jadi sebagai fans England, saya tidak peduli kalau England mainnya jelek, yang penting England menang dan juara Euro. Tapi ya kalau melihat nasibnya England sih, mungkin kalau lu nonton ini besok gitu ya udah ketahuan finalnya Spain lawan Belanda. Cuma gue masih berharap England. Tapi yaudahlah, kita akan mempreview pertandingannya final weekend ini ya, antara England lawan Spain atau antara Spain melawan Belanda. Nah, England lawan Spain ini sebenarnya terakhir kali ketemu di tahun 2018 kalau nggak salah, 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu England menang 3-2, tapi itu friendly match ya. Atau Nation League ya. Pokoknya terakhir kali ketemu menang England 3-2 2018. Jadi 6 tahun gak banyak berubah sih dari Englandnya Gareth Southgate, tapi dari Spainnya De La Fuente ini, dulu bukan De La Fuente juga, itu berubah banget permainannya Spain. Jadi sulit untuk ditebak. Di atas kertas seperti biasa yang unggul adalah Spain, but you never know kan. Siapa tahu England ini kayak Real Madrid ya, mainnya kayak jelek gitu tapi menang terus. So kita lihat aja nanti. Oke. Sementara kalau pertandingannya final adalah Spain melawan Belanda. Ini sebenarnya dua tim yang lumayan sering ketemu di turnamen ya. Di Euro pernah ketemu, di Piala Dunia pernah ketemu di final. Bahkan waktu itu 2010 kan, Spain lawan Belanda di final. Dan itu pertandingannya cukup ikonik, cukup legendaris. Jadi Spain Belanda ini kalau ketemu di final juga akan pertandingan yang seru. Dan menurut kaum netral memang lebih mending Spain ketemu sama Belanda sih. Nah kalau menurut gue, di pertandingan Spain lawan Belanda ini nanti Belanda akan melakukan lebih bertahan, akan mencoba untuk counter attack. Peluangnya menurut gue sama ya. Spain mau ketemu England, mau ketemu Belanda. Menurut gue tetap yang diunggulkan Spain. Tapi Belanda sedikit
punya keunggulan dibanding England, yaitu pertandingannya bakal lebih enak dilihat. Tapi kalau soal level ya menurut gue seimbang sih Belanda sama England ini ya. Kurang lebih sama lah 11-12. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti. Again seperti biasa jangan lupa like, follow, subscribe, share juga tiang jauh ini atau video ini ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and we'll see you when we see ya.